Untuk lebih memahami materi tentang nilai dan norma, kita dapat berlatih dengan contoh berikut ini. Sebagai seorang pebisnis, handphone merupakan sarana penting bagi Pak Hasan. Semua teman bisnisnya hampir setiap hari menghubunginya melalui saluran telepon untuk membicarakan perkembangan bisnisnya. Handphone bagi Pak Hasan memiliki nilai A. Vital, B. Material, C. Rohani, D. Estetika, E. Empiris. Soal tersebut adalah soal tentang macam-macam nilai sosial. Untuk menjawab soal tersebut, kita perlu memahami tentang klasifikasi nilai terlebih dahulu. Menurut Profesor Notonegoro, nilai sosial dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai rohani. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia agar dapat melakukan aktivitasnya. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Nilai rohani adalah segala sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan rohani manusia. Nilai rohani dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain nilai estetika, nilai empiris, nilai moral, dan nilai religius. Nilai estetika merupakan nilai yang berhubungan dengan ekspresi perasaan. Sedangkan nilai empiris adalah nilai yang bersumber dari proses berpikir sesuai logika dan fakta. Nilai moral adalah nilai yang menyangkut perilaku baik dan buruk. Dan nilai religius merupakan nilai ketuhanan terkait kepercayaan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam soal telah dijelaskan bahwa sebagai seorang pebisnis, handphone merupakan sarana penting bagi Pak Hasan. Semua teman bisnisnya hampir setiap hari menghubunginya melalui saluran telepon untuk membicarakan perkembangan bisnisnya. Jadi, dalam kasus ini, handphone bagi Pak Hasan memiliki nilai vital, sebab handphone berguna bagi Pak Hasan dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Untuk lebih memahami materi tentang nilai dan norma, kita dapat berlatih dengan menggunakan soal berikut ini. Siswa SMA dilarang mengenakan pakaian seragam yang ketat dan rok mini. Peraturan tersebut bertujuan untuk menegakkan norma A. Agama, B. Kesopanan, C. Kesusilaan, D. Kebiasaan, E. Hukum. Soal tersebut adalah soal tentang pelaksanaan norma di masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat adalah norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan, dan norma hukum.
Untuk lebih memahami tentang norma-norma tersebut, perhatikan penjelasan berikut ini. Norma agama. Norma agama merupakan norma yang berdasarkan atas ajaran agama atau kepercayaan yang dianut. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan sosial terkait dengan tata cara bertingkah laku di masyarakat. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan sosial masyarakat yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak. Norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan aturan sosial masyarakat yang dibuat secara sadar ataupun tidak terkait perilaku yang diulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Terakhir, norma hukum. Norma hukum merupakan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga tertentu. Soal di atas menyebutkan bahwa siswa SMA dilarang mengenakan pakaian seragam yang ketat dan rok mini. Peraturan tersebut bertujuan untuk menegakkan norma kesopanan. Penggunaan rok mini oleh para siswa merupakan cara bertingkah laku yang dianggap kurang pantas dan tidak sopan. Sehingga apabila hal ini dilakukan, tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar norma kesopanan. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Untuk lebih memahami materi tentang sosialisasi, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Jumlah orang yang berinteraksi masih sedikit. 2. Belum memiliki kesadaran sendiri. 3. Orang-orang yang berinteraksi dengannya terbatas pada lingkungan keluarga. Ciri-ciri tahap perkembangan diri dalam sosialisasi tersebut berada pada tahap A. Persiapan, B. Meniru, C. Siap bertindak, D. Penerimaan norma kolektif, E. Dewasa. Soal tersebut adalah soal tentang tahap-tahap sosialisasi. Menurut pendapat George Herbert Mead, sosialisasi dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu 1. Tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini ditandai dengan adanya tahap meniru meskipun belum sempurna. 2. Tahap meniru atau play stage. Tahap ini ditandai dengan adanya tahap meniru peran-peran orang dewasa dan mulai terbentuk kesadaran nama diri dan orang tuanya. 3. Tahap siap bertindak atau game stage. Tahap ini ditandai dengan adanya tahap meniru sudah mulai berkurang, berganti pada tahap memainkan peranannya sendiri, dan mulai memahami peraturan di luar keluarganya. 4. Tahap penerimaan norma kolektif atau generalized stage. Pada tahap ini, seseorang dianggap telah dewasa dan mampu menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas.
Perkembangan diri dalam sosialisasi seseorang yang ditandai dengan jumlah orang yang berinteraksi masih sedikit, belum memiliki kesadaran sendiri, dan orang-orang yang berinteraksi dengannya terbatas pada lingkungan keluarga, merupakan bentuk sosialisasi pada tahap persiapan atau preparatory stage, di mana seorang anak mulai meniru meskipun masih belum sempurna. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Untuk lebih memahami materi tentang sosialisasi, kita dapat berlatih dengan menggunakan contoh soal berikut ini. Lingkungan kerja sebagai salah satu agen sosialisasi membantu seorang individu dalam berinteraksi dengan rekan kerjanya untuk A. Melakukan penyesuaian tingkah laku, B. Melahirkan terobosan-terobosan baru, C. Menumbuhkan persaingan kinerja, D. Membentuk kepribadian anak, E. Memperoleh banyak teman. Soal tersebut adalah soal tentang agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang melakukan sosialisasi seperti keluarga, sekolah, teman bermain, lingkungan kerja, dan media massa. Sosialisasi dalam lingkungan kerja bertujuan untuk mencapai kinerja yang optimal, sehingga perlu adanya proses adaptasi dari masing-masing individu agar dapat bekerja sama dengan individu lain yang berada di lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja sebagai salah satu agen sosialisasi membantu seorang individu dalam berinteraksi dengan rekan kerjanya untuk melakukan penyesuaian tingkah laku. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Untuk lebih memahami materi tentang sosialisasi, perhatikan contoh soal berikut ini. Sosialisasi yang berlangsung dalam masyarakat terbuka dan bersifat kekerabatan disebut A. Sosialisasi formal, B. Sosialisasi informal, C. Sosialisasi represif, D. Sosialisasi primer, E. Partisipatoris. Soal tersebut adalah soal tentang jenis-jenis sosialisasi. Sosialisasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Untuk mempermudah kita dalam menjawab soal, maka kita cukup mengetahui maksud dari setiap pilihan jawaban yang tersedia. Pilihan jawaban A adalah sosialisasi formal. Sosialisasi formal merupakan sosialisasi melalui lembaga-lembaga yang berwenang. Pilihan jawaban B adalah sosialisasi informal. Sosialisasi informal merupakan sosialisasi yang berlangsung dalam suatu masyarakat terbuka. Pilihan jawaban C adalah sosialisasi represif. Sosialisasi represif merupakan sosialisasi yang menekankan pada pemberian hukuman. Pilihan jawaban D adalah sosialisasi primer. Sosialisasi primer merupakan sosialisasi yang pertama kali dijalani oleh seorang individu. Dan pilihan jawaban E adalah sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi partisipatoris
merupakan sosialisasi yang menekankan pada pemberian imbalan atas perilaku baik. Dari uraian tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa sosialisasi yang berlangsung dalam masyarakat terbuka dan bersifat kekerabatan disebut dengan sosialisasi informal. Jadi, jawaban yang benar adalah B.